Pada akhir September lalu, Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo mengalami musibah. Banyak sekali kesedihan yang kita lihat, terutama di kalangan pesantren sendiri, korban yang meninggal dunia, keluarganya, dan keluarga besar orang-orang yang menitipkan anaknya di pondok pesantren. Semua orang concern terhadap itu dan bersedih. Pada akhirnya pemerintah melalui Menteri Menko PMK dan Kementerian Agama menyalurkan sejumlah bantuan dan berkomitmen untuk merenovasi bangunan di pesantren tersebut dengan dibantu oleh Kementerian Pembangunan Umum dengan menggunakan anggaran negara. Nah, pada titik itu banyak sekali orang yang berkomentar dan mempertanyakan kenapa pesantren yang notabene-nya adalah lembaga swasta, pembangunannya dibantu oleh anggaran negara. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengajak Anda bareng-bareng untuk menjawab pertanyaan, kenapa sebenarnya pesantren membuka fasilitas pendidikan sejak awal? Kenapa tidak diserahkan aja ke negara? Padahal kan sekolah itu adalah hak semua warga yang wajib disediakan oleh negara, bukan kewajiban lembaga swasta, termasuk pesantren. Kenapa? Karena sejak awal negara yang mengelola kekayaan bangsa ini dan negaralah yang mengumpulkan pajak-pajak kita. Tapi apakah negara dapat memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh anak bangsa? Jawabannya tidak. Berdasarkan data BPS tahun 2023, populasi usia SMP sederajat sekitar 10-14 tahun itu 22 juta lebih. SMP negeri yang notabene-nya itu dibiayai langsung oleh negara hanya mampu menampung 32% atau 7,1 juta. SMP swasta 2,7 juta atau sekitar 12%. Sementara itu, Madrasah Sanawiyah itu menampung 6,5 juta atau sekitar 29%. Itu pun masih ada sisa sekitar 5,6 juta atau 25,4% yang belum terlayani oleh pendidikan atau dia berpendidikan non-formal. Di level di atasnya, populasi usia SMA sederajat atau sekitar 15-19 tahun itu jumlahnya 22 juta. Nah, SMA negeri itu hanya mampu mendidik 18% atau sekitar 3,9 juta lebih dari populasi itu. SMK negeri hanya mampu mendidik 2,2 juta lebih atau sekitar 10,4%. Nah, jika keduanya dijumlah antara SMA negeri dan SMK negeri, hanya 28% yang bisa ditampung atau dilayani pendidikannya oleh pemerintah. Sisanya di swasta. Ada SMA swasta misalnya. SMA swasta melayani pendidikan terhadap 1,4 juta atau sekitar 6,4%. SMK swastanya melayani 3 juta lebih atau setara 13%. Madrasah Aliyah itu melayani siswa sebanyak 3,2 juta atau 14%. Bahkan setelah dibantu swasta untuk melayani pendidikan, itu saja masih ada sisa sekitar 8,2 juta anak muda di level SMA atau sekitar 37% dari populasi yang belum terlayani pendidikannya atau dia belajar di institusi non-formal. Nah, pesantren-pesantren itu berada di situ. Dia mengisi kekosongan pendidikan yang tidak bisa dilayani oleh negara. Karena faktanya negara tidak bisa untuk melayani semua orang. Nah, jumlah pesantren sendiri ada berapa sih? Menurut data Kementerian Agama, ada 42.433 pesantren. Jumlah total santri menurut Kemenak tahun 2024, itu ada 4,9 juta. Di dalam puluhan ribu pesantren itu, ada juga sekolah formalnya. Jadi sekolah-sekolah yang swasta-swasta tadi diantaranya itu ada di dalam lembaga pendidikan pesantren. Tapi ada juga pesantren yang tidak memiliki sekolah formal, jadi hanya ngaji saja. Kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa pesantren memberikan layanan pendidikan? Jawabannya karena negara sejak awal tidak bisa memberikan layanan pendidikan secara maksimal kepada semua orang. Pesantren memberikan layanan dan menutup lubang kekurangan yang ditinggalkan oleh negara, yang sejatinya negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan layanan itu. Lalu uangnya dari mana? Nah, menurut pesantren itu yang nomor 2. Yang pertama adalah semua orang itu wajib mengenyam pendidikan formal atau non-formal. Tapi kok bisa dana itu nomor 2? Seorang kiai dalam kultur pesantren, mendirikan pesantren umumnya karena memang bertujuan sejak awal untuk berdakwah. Para kiai itu tidak ingin ada seseorang yang ditinggalkan. No one left behind kalau bahasanya SDGs. Dan itu sudah dilakukan oleh para kiai sejak dulu.
Karena tujuannya adalah mengangkut orang sebanyak-banyaknya untuk mengenyam pendidikan. Dengan fasilitas yang tidak ditunjang oleh kekuatan finansial, bahkan APBN, maka fasilitas di pesantren itu memang terkenal dari dulu, itu kurang. Biasanya juga banyak sekali, umum sekali, anak-anak yang tidak masuk sekolah di luar, terus masuk di pesantren. Tujuannya apa? Agar tetap mengenyam pendidikan. Pesantren ini adalah layanan pendidikan yang sangat aksesibel. Kamu bayangkan di pesantren, santri itu dijaga 24 jam oleh yayasan dengan biaya yang sangat murah. Saya sendiri menikmati pendidikan di pesantren selama kurang lebih dari SMP hingga SMA. Di awal-awal masuk, di awal 2000-an, biayanya itu 50.000. Itu untuk makan 2 kali sehari, sekolah, listrik, air, keamanan, semuanya terbayar dari situ. Coba kamu bayangin, di belahan dunia mana kamu bisa dapat sebegitu banyak fasilitas hanya dengan uang 50.000. Sekarang mungkin harganya sudah tidak 50.000, tapi tetap saja terjangkau. Mungkin sekarang sekitar 1 jutaan, tapi untuk semua kebutuhan, sekolah, makan, tempat tinggal, air, dan kamu dijaga selama 24 jam. Kenapa sih pesantren capek-capek membuka layanan se-full package itu dengan murah seperti itu? Ya biar semua orang mengenyam pendidikan dan biar kenal sama Tuhannya. Ya jawabannya tadi karena negara tidak bisa memberikan layanan itu secara penuh pada kita semua sebagai warga pembayar pajak. Tapi apakah ada pesantren yang tidak seideal konsep di atas? Atau yang mungkin ada kesalahan-kesalahan? Ya ada. Dan apakah peraturan harus ditegakkan karena berhubungan dengan standarisasi pendidikan, mengelola banyak orang yang dititipkan di pesantren? Ya harus. Tapi di atas itu pemerintah harus ingat bahwa yang dilakukan pesantren adalah mengerjakan apa yang menjadi kewajiban negara. Kita tahu kan bahwa pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Dan sayangnya tidak semua anggota masyarakat kita dilayani oleh fasilitas negara. Ya di samping itu, kalau mau balik sedikit ke belakang, pesantren itu sudah ada lebih dulu daripada negara kita. Dia sistem pendidikan yang sejak awal itu sudah ada sebelum 45 bahkan. Sistem orang belajar ke kiainya, datang ke rumah kiainya, tinggal di situ karena dia nggak punya apa-apa, dia sambil membantu. Itu kultur awal di pesantren. Fun fact-nya apa? Gus Dur, Presiden RI yang keempat, itu alumni pesantren. Gus Dur yang terkenal membela hak-hak kelompok yang lebih kecil, itu lahir dari pesantren. Kenapa Gus Dur demikian? Karena satu sisi Gus Dur mengamalkan apa yang diajarkan di pesantren. Mengajarkan bahwa semua makhluk sama, terlepas dari ajaran agamanya, dia harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang harus dihargai nyawanya. Itu ajaran di pesantren. Not to mention bahwa pesantren juga ikut berjuang dalam kemerdekaan. 10 November di Surabaya itu adalah cikal bakal perjuangan yang lahir dari rahim pesantren. Tapi bahwa ada kekurangan di sana-sini dalam lingkungan pendidikan pesantren itu iya. Tapi kalau dibalikin lagi, apakah mendidik warga adalah kewajiban pesantren? Enggak jawabannya. Lalu kenapa pesantren capek-capek membuat sistem pendidikan yang dibiayai sendiri atau crowdfunding dengan santri membiayai dirinya sendiri? Karena negara memiliki keterbatasan dalam memfasilitasi orang menjalani atau menikmati fasilitas pendidikan. Terutama kelompok-kelompok yang miskin. Nah, coba lihat data bahwa kelompok-kelompok Islam mayoritas itu adalah kelompok miskin dan dia difasilitasi oleh pesantren. Jadi kalau dibalikin lagi ke isu yang di awal, kenapa sih pakai dana APBN untuk membantu Al-Khazini di Buduran? Ya sebenarnya lebih dari itu seharusnya yang diberikan. Karena sejak awal pesantren itu menggantikan peran negara. Cuma kok dilalah dana pendidikannya dibuat MBG misalnya saat ini. Sehingga pesantren-pesantren yang sejak awal memberikan fasilitas pendidikan itu gak dapat. Coba duit kita dialokasikan dengan benar. Pemerintah mensupport lembaga pendidikan, memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di pesantren, menunjang kemampuan para guru, santri, penyelenggara pendidikan di pesantren. Saya kira itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Tapi ya, sudahlah ya.